Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Kaum muslimin muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sajian yang itu penuh dengan bonus-bonus ilahiyah, penuh dengan pahala-pahala yang Allah siapkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang Bani Israel itu mampu untuk beribadah selama 82 tahun tidak henti-hentinya berjihad fisabilillah, maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar kiranya ada di antara umatnya yang bisa menyamai orang tersebut. Maka Allah pun menganugerahkan satu malam yang itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau saat masuk 10 hari atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, idza dakhala al-'ashr ahya al-lail, beliau senantiasa menghidupkan malam hari. Dengan apa beliau hidupkan malam hari itu? Tentunya menghidupkannya bukan dengan begadang tanpa ada makna, bukan menghidupkannya atau mengisinya dengan hal-hal yang percuma yang tidak ada faidah, tapi beliau mengisi malam-malam terakhir, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan, dengan banyak beribadah, dengan banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah dengan senantiasa qiyamul lail, yaitu salat tarawih, senantiasa i'tikaf, membaca Al-Quran, dan masih banyak ibadah-ibadah lainnya yang itu beliau lebih semangat lagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, sebagaimana hadis tersebut adalah ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, istrinya, keluarganya yang ada di rumah dibangunkan untuk sama-sama pergi beriktikaf, untuk sama-sama beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kesolihan tidak hanya untuk individual, tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga mengajak kepada yang lain. Selain solih juga muslih, selain dia baik secara pribadi, juga bisa mengajak orang lain untuk memperbaiki sama-sama dalam hal kebaikan. Yang ketiga, beliau senantiasa wajadda, bersungguh-sungguh, biasa secara naluriah. Pada awal-awal Ramadan, orang banyak yang giat beribadah.
saking giatnya masjid itu sudah sangat penuh, ya, sampai-sampai tidak kebagian tempat untuk berada di dalam masjid. Nah, belakangan ini sangat jarang. Kalau di awal-awal penuhnya sampai keluar, tapi belakangan ini adalah justru penuhnya ada di luar. Artinya masjidnya makin kosong, sementara di luar itu orang-orang berjibun, ya, banyak. Padahal justru di akhir bulan Ramadan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau sangat gigih, wajada, sangat giat untuk beribadah. Yang terakhir, wasyadda mizarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikat kainnya, sehingga itu menunjukkan kesiapsiagaan, menunjukkan bahwa beliau tidak leha-leha, tidak santai-santai, dan termasuk juga kaitannya dengan keluarga. Beliau lebih memilih, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim ini tentu menjadi motivasi bagi kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana Ramadan yang singkat ini, yang sebentar lagi akan habis, tentu kita ingin lebih bermakna dan bermakna. Masjid Baitur Ridwan senantiasa memberikan pelayanan, fasilitas kepada semua jamaah kaum muslimin muslimat. Silakan, baik siang maupun malam, untuk diisi dengan sebaik-baiknya, diisi dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah, dan seterusnya, termasuk dalam hal takjil atau menyegerakan berbuka di masjid, diadakan untuk sama-sama kita berlomba bersedekah, menyiapkan menu berbuka puasa untuk yang takjil atau yang berbuka di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita oleh Allah dilembutkan hati kita untuk meraih Lailatul Qadar, meraih dalam arti mendapatkan kemuliaannya yang kalau kita ibadah di dalamnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih baik daripada beribadah terus-menerus 82 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sehingga wajar kalau ada orang yang bilang tidak perlu kita mengejar Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu adalah rahasia dari Allah. Cukup kita menanti Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar akan datang menyelami kita kalau kita siap berada di dalamnya dengan beribadah dan giat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.